Produk natural pasti lebih baik, belum tentu ya Kak ya. Inside bareng Greatong Krongan. Halo great people, yuk kita duduk santai tapi tetap dapat insight di Gretong. Great Tongkrongan. Welcome di tempat nongkrongnya Great Eastern Life Indonesia. Kali ini aku Maisita dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget disalahpahami nih great people. Apa sih? Nah, kira-kira pasti banyak kan dari great people yang mikir kalau self care itu berarti selfish atau cuman buat gaya-gayaan doang nih di sosial media. Padahal sebenarnya nggak gitu great people. Karena self care itu justru bentuk self love, cara kita untuk menyayangi diri kita sendiri. Nah, langsung aja yuk kita kenalan sama narasumber kita hari ini yaitu di estetik. Halo Dokter Lova. Boleh dong dokter dikenali namanya? Oke, saya dengan Dokter Lovira Ladiska, biasa dipanggil Dokter Diska. Saat ini saya berpraktik di The Aesthetic Skin Clinic, khususnya di cabang Kebayoran Lama dan Bintaro. Wow, good people, kali ini kita kedatangan dengan Dokter Diska. Dokter, aku udah banyak banget yang pengen aku tanyain ke dokter, jadi siap ya dokternya. Ya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama nih dok. Boleh. Bedanya apa sih dokter self care dengan mencari validasi? Karena kan banyak banget nih orang-orang yang cari validasinya tuh dengan alasannya dengan self care. Tapi sebenarnya itu benar atau enggak sih? Dan kira-kira perbedaannya tuh apa sih dok? Oke, jadi kan mungkin sekarang ini di era sosial media ya, banyak banget orang yang dikit-dikit self care, tapi kadang kan mungkin suka timpang dalam mencari validasi. Nah, self care sendiri itu artinya adalah upaya atau bentuk yang kita lakukan, baik itu secara fisik, mental, emosional, untuk membantu menjaga kesehatan fisik dan mental gitu sih Kak. Nah, bedanya apa sih sama mencari validasi? Ya tentunya dari motivasinya. Motivasinya nih apa nih untuk melakukan tindakan tersebut? Contoh misalnya kan kita ke klinik kecantikan, itu kan tentunya untuk self care supaya apa? Menjaga kulit supaya lebih sehat, lebih terhidrasi. Nah, dengan kulit yang lebih sehat dan terhidrasi, tentu saja itu kan kita juga lebih percaya diri. Nah, kalau kita lebih percaya diri, kita juga misalnya kita kerja bisa jadi lebih pede, terus juga lebih apa ya, lebih berkontribusi secara baiklah di kantor gitu kan contohnya. Jadi menurut aku sih itu ya perbedaannya antara self care dengan mencari validasi. Oke, tadi dokter udah sempat mention sedikit tentang kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Betul. Tapi sebenarnya kenapa sih kesehatan fisik dan mental itu penting buat diri kita? Oke, jadi kan kalau kesehatan fisik ya pasti kan kita maunya kita sehat dong ya, sehat secara fisik. Jadi kan kita bisa melakukan kegiatan dan aktivitas kita dengan maksimal. Nah, kalau kesehatan mental kenapa penting juga? Tentu aja ya karena dengan kesehatan mental yang memang terjaga, kita lebih bisa berkontribusi dong ke masyarakat, contoh di kerjaan, di keluarga. Kalau kita mentalnya lebih stabil, lebih oke, kita kan tentunya juga bisa lebih, apa ya, lebih bahagia lah dalam menjalani hidup dan orang-orangnya juga pasti jadi seneng deh sama kita gitu. Tapi bener sih dok, kesehatan fisik dan mental tuh penting banget karena betul. Kadang fun fact, kalau misalnya aku lagi stres atau apapun itu, hormon di tubuhnya tuh juga jadi gak karuan dan ya jadinya nanti jerawatan, demotivasi dan sebagainya. Jadi aku setuju banget sama yang dokter udah sampai betul banget. Karena memang ada hubungannya ya antara kesehatan mental, kalau misalnya kita stres itu kan akan memicu pengeluaran hormon-hormon tertentu ya. Nah, hormon-hormon kortisol misalnya itu kan juga bisa memicu alergi jerawat, terus produksi minyak juga jadi berpengaruh, terus juga kulit jadi lebih gampang kendur. Nah, itu kan berpengaruh ya, Kak ya. Itu. Dok, tapi kalau misalnya night routine sama morning routine yang kira-kira cocok buat good people, boleh dong dok rekomendasinya? Oke, jadi ini basically untuk skincare atau untuk self care secara umum nih Kak? Untuk self care secara umum. Oke, self care secara umum, paling kalau misalnya pagi-pagi morning routine kita kan bisa melakukan ibadah atau meditasi bangun pagi, itu kan bagus juga ya untuk sebagai self care kesehatan mental kita, itu satu. Kemudian juga kita bisa melakukan olahraga sedikit, contoh lah jalan pagi, menghirup udara pagi, itu kan akan membuat mood kita jauh jadi lebih baik ya. Kemudian juga bisa melakukan skincare rutin di pagi hari. Nah, yang paling penting skincare rutin di pagi hari itu kan bisa kita berikan facial wash, kita bersihin wajah kita, terus kita berikan pelembab, moisturizer yang sesuai dengan kondisi kulit. Kemudian juga kita bisa berikan sunscreen gitu. Nah, itu sih yang paling penting kalau di pagi hari. Kalau malam hari paling sih
Ya biasa ya kalau misalnya untuk malam hari tidurnya harus cukup nih. Jadi untuk tidurnya juga 7 jam, terus juga kalau bisa sebelum tidur, kita jaga kebersihan tubuh termasuk salah satunya dengan penggunaan skincare yang cocok ya. Kalau malam hari sih paling ya basic skincare lah, facial wash, terus juga boleh ditambah serum kalau memang perlu dan juga pelembab untuk wajah kita. Oke, nah great people. Jadi sebenarnya kita itu memang wajib buat mengatur atau membiasakan gaya hidup yang sehat. Betul, betul sekali. Gaya olahraga, terus tidur yang cukup, betul. Sama tadi dokter udah ngasih kita juga nih informasi tentang skincare. Wah, menarik nih. Dokter, kira-kira kalau misalnya skincare itu, produk natural itu aman nggak sih buat kesehatan kulit kita dan juga semakin banyak produk itu bagus atau enggak, Dok, kalau dari pandangan dokter? Oke, jadi produk natural ini kan sering banget ya, beredar di pasaran jauh lebih baik. Nah, itu tentunya kita harus make sure dulu produknya itu kandungan naturalnya tuh apa. Karena kan produk natural itu tetap harus kita, ketahui apakah produknya itu memang sudah terbukti nggak sih secara ilmiah, secara medis bahwa memang memiliki manfaat untuk kesehatan kulit. Itu satu, apakah lolos uji klinis, lolos uji ilmiah. Nah, jadi kalau dibilang produk natural pasti lebih baik, belum tentu ya, Kak, ya. Nah, tentunya juga harus dikonsultasikan terlebih dahulu, ke ahlinya. Termasuk misalnya ke dokter kecantikan, ke dokter kulit gitu ya. Nah, terus juga tadi kan Kakak sempat mention, apakah kalau semakin lebih banyak produk itu jauh lebih baik? Belum tentu juga. Kenapa? Karena kan kebutuhan setiap kulit tentunya berbeda-beda. Nah, kebutuhan setiap kulit berbeda-beda, jenis kulitnya apa, terus juga problem yang lagi dihadapi apa. Kan ada kasus-kasus yang mungkin, justru pasiennya itu nggak butuh banyak-banyak nih skincare-nya gitu loh. Nah, makanya sebaiknya memang dikonsultasikan terlebih dahulu sih, Kak. Oke, jadi sebenarnya memang perlu dicek dulu. Betul, betul, betul. Oke, oke. Tapi tanda-tanda apa sih, dari masalah kulit yang harus, dibawa hingga penanganan medis, kalau dari dokter gimana? Oke, jadi kalau kapan sih mungkin, kondisi kulit yang butuh penanganan medis, contoh misalnya kondisi kulit yang memang sudah dilakukan, treatment sendiri di rumah, treatment dalam arti contoh sudah cuci muka, sudah pakai basic skincare, tapi kok kayaknya jerawatnya malah jadi tambah banyak nih. Nah, itu mungkin perlu dikonsultasikan ke dokter. Kemudian juga dilihat nih apakah ada riwayat alergi, itu kan juga perlu digarisbawahi ya. Kalau misalnya memang ada riwayat alergi, terus juga kulitnya jadi, lebih kering, terus juga ada tanda-tanda yang misalnya perih, gatal, nah kemerahan tiada henti, nah itu mungkin perlu dikonsultasikan segera ke dokter. Tapi Dokter Mista, sebenarnya penting nggak sih kalau misalnya kita pilih klinik estetika yang aman dan terpercaya? Oke, penting sih, penting banget ya, apalagi kan sekarang makin banyak ya klinik estetika di pasaran. Nah, yang harus make sure adalah apakah dokternya memang betul terdaftar di Konsul Kedokteran Indonesia. Karena kan sekarang banyak sekali ya kasus-kasus mungkin yang pernah lihat di berita ternyata bukan dokter. Nah, itu. Terus juga ada juga kan klinik-klinik yang dokternya itu tidak memiliki sertifikasi. Nah, jadi itu yang harus digarisbawahi dalam memilih klinik estetika yang aman dan terpercaya. Itu sih, Kak. Oh, jadi sebenarnya di pasaran juga banyak case ya, dokternya itu kita nggak tahu tapi dalam background dokter sebetulnya. Background dokter. Nah, itu sebenarnya yang perlu dimitigasi ya. Betul, betul. Makanya kita perlu pilih klinik estetika yang aman dan terpercaya. Oke, Dok. Tapi kan biasanya kita tuh pengennya yang instan-instan aja ya, Dok. Nah, 3 langkah kecil kesehatan kulit nih, Dok. Khusus kesehatan kulit ya, Dok, yang bisa langsung diterapkan sama great people di rumah dalam 7 hari. Oke, jadi sebenarnya 3 langkah yang mungkin bisa di-apply di rumah paling gampang itu adalah, satu, minum air putih yang cukup. Jadi harus minum air putih, hindari minum minuman yang bergula, itu nomor satu. Terus juga bisa tidur yang cukup. Tidur yang cukup untuk orang dewasa itu 6 sampai 7 jam tiap malam. Terus yang penting juga penggunaan basic skincare yang rutin ya. Basic skincare itu yang paling penting adalah facial wash, pelembab, sama sunscreen kalau pagi. Kalau malam facial wash sama pelembab. Udah sih. Oke, jadi sebenarnya harusnya bisa kita jalani betul, iya, betul, simple, kitanya mau. Betul, dan konsisten itu yang penting. Oke, jadi principle yang penting kitanya itu harus mau berubah, mindsetnya kita harus berubah, sama yang kedua wajib konsisten. Betul banget. Oke, Dok, tapi aku mau nanya dong, Dok.
Biasanya ada promo nggak sih Dok dari GS Elixir? Kalau promo sih biasanya pasti ada ya. Nah, tapi untuk promonya apa dan untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa dicek di Instagram klinik kami di @theaesthetics_id. Oke, jangan lupa di-follow ya Gen People, Instagramnya @theaesthetic. Nah dokter, jadi dari obrolan hari ini aku jadi semakin mengerti nih Dok, kalau ternyata self-care itu bukan selfish, tapi bentuk rasa sayang kita dan juga penghargaan kita, reward untuk diri kita sendiri. Dengan merawat diri kita mulai dari fisik, kulit, dan juga mental. Betul ya Dok ya? Biar jadi semakin percaya diri. Oke, benar gak Dok? Betul betul banget. Nah, jangan lupa untuk great people untuk selalu menjaga kesehatan kulitnya dan juga untuk melakukan self-care ke diri sendiri ya. Oke, terima kasih banyak bersama-sama. Sudah sharing insight-nya yang keren banget dan juga bermanfaat buat great people yang ada di rumah ataupun di mana pun itu. Nah, buat great people yang lagi nonton, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share tongkrongan ini ke teman-teman kamu. Dan pantengin terus ya untuk tongkrongan berikutnya. Aku Maisita dan juga aku Dr. Niska. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di slide selanjutnya. Bareng Bye.